Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas matriks dan juga operasi dari matriks. Jadi pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama kita akan mempelajari apa sih matriks itu, kemudian apa saja operasi yang dapat dilakukan matriks, kemudian kita akan mengenal matriks-matriks spesial. Nah, capaian pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami definisi dari matriks, kemudian mampu untuk mengoperasikan matriks, melakukan operasi pada matriks, dan juga mampu menjabarkan dan juga membedakan matriks-matriks spesial. Oke, yang pertama kita akan kenalan dulu nih sama matriks. Nah, matriks itu apa sih? Matriks jadi adalah berdasarkan definisinya yaitu adalah bilangan yang disusun dalam baris dan juga kolom berbentuk segi empat. Nah, dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi ditulis dengan matriks itu ditulis dengan huruf besar, kapital, kemudian ada dalam kurung, boleh siku, boleh kurung yang biasa. Kemudian, kalau kalian lihat ini ada A11, A12 sampai AMN itu namanya adalah entry dari matriks. Nah, jadi matriks ini seperti definisinya adalah bilangan-bilangan yang disusun dalam baris dan juga kolom dan berbentuk segi empat. Nah, jadi si matriks A ini, kita sebut ini matriks A ya, itu adalah bisa kita katakan adalah matriks yang berukuran M dikali N. M-nya itu adalah, nih ya, M-nya itu menunjukkan banyaknya baris, sedangkan nih baris, ada M buah baris, kemudian N-nya itu menunjukkan kolom. Nah, jadi kalau misalnya ditanya berapa sih ukuran matriks tersebut, maka kalian bisa dengan menyebutkan ukurannya adalah berapa jumlah barisnya dan dikalikan dengan berapa jumlah kolomnya. Jadi nulisnya baris dulu baru kolom. Jadi A M kali N. Nah, notasinya seperti apa? Bisa dituliskan seperti ini. Terus indeks di bawahnya adalah M dikali N. Nah, kalau ada ketemu kayak gini, itu artinya matriks A ini berukuran M dikali N, yaitu barisnya ada sebanyak M buah dan kolomnya ada sebanyak N buah. Oke, nah bilangan-bilangan dalam suatu matriks itu dinamakan entry. Seperti tadi saya udah bilang ya. Jadi A11, A12 dan semuanya sampai AMN ini itu disebut entry dari matriks A. Nah, jadi entry yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, baris ke I, kolom ke J dinyatakan sebagai AIJ. Artinya, misalnya di sini A21. A21 ini artinya itu adalah entry yang terletak pada baris kedua, kolom pertama, kolom ke-1. Nah, gitu ya. Jadi tulisnya AIJ. Nah, mungkin bisa lebih jelas ke sini. Jadi ini A-nya itu anggota dari, maksudnya A itu adalah anggota dari matriks A atau B, misalnya nanti matriks B gitu ya. Kemudian IJ, indeks di bawah ini, si IJ, I dan J-nya itu adalah menyatakan baris dan kolom. I-nya itu menandakan baris ke I dan J itu menyatakan kolom ke J. Nah, misalnya seperti ini. Ada matriks A berukuran 3 kali 4, di mana artinya matriks A ini punya 4 baris, punya 3 baris dan 4 kolom.
3 baris 1, 2, 3. Dan kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ya, jadi terdiri dari 3 baris dan juga 4 kolom. Nah, matriks A berukuran, kalau ditanya ukurannya berapa matriks A? Oh, ukurannya 3 kali 4. Kalau misalnya mau dinotasikan bisa A, terus indeksnya adalah 3 kali 4. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ditanya nih atau kita disuruh menjabarkan si matriks 3A 3 kali 4 ini, kita bisa sebutkan, oh, anggota baris pertamanya itu adalah 1, 6, min 2, 3. Kalau ditanya anggota baris keduanya itu adalah min 4, 0, 3, dan 1. Kalau anggota baris ketiga ya 2, min 1, 0, dan min 2 tentunya ya. Nah, begitu pula kolomnya. Kalau ditanya anggota kolom pertama itu berarti kolom ya, kita lihatnya yang ke bawah. 1, min 4, 2. Nah, ditanya kolom ketiganya berarti min 2, 3, dan 0. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau di dalam notasi yang AIJ tadi, nah bisa dilihat ini beberapa contohnya, misalnya A12 itu artinya berarti anggota baris 1 kolom 2, baris 1 kolom kedua yaitu 6. Lanjut lagi, misalnya ini elemen A24, artinya anggota dari matriks A baris 2 kolom 4, baris kedua 1, 2, kolom keempat 1, 2, 3, 4, berarti 1. Nah, seperti itu ya matriks dan juga entry dari suatu matriks. Bagaimana cara menuliskannya? Ingat IJ-nya itu ditulis di bawah. Untuk ukuran matriks, jangan lupa baris dulu, baru kolomnya. Oke. Nah, ini ada selanjutnya kita akan bahas definisi dari kesetaraan matriks. Nah, maksudnya apa kesetaraan? Namanya setara, berarti kan ya sama gitu ya. Nah, dua matriks itu didefinisikan sama jika memiliki ukuran yang sama dan juga entry yang terkaitnya sama. Nah, jadi dikatakan sama nih dua buah matriks itu kalau satu tadi ukurannya sama, misalnya si A matriksnya 2 kali 3, maka si B juga harus 2 kali 3 biar dibilang sama. Kemudian nggak cuman ukurannya aja yang harus sama, tetapi entry-nya juga harus sama. Jadi isi anggota di dalamnya, anggota matriksnya itu juga harus sama. Oke, kalau dilihat nih matriks A, matriks A dan B. Matriks A dan B ini matriks A dan B itu ada pertama ukurannya berbeda, yang 1 2 kali 2 dan B itu adalah 2 kali 1 ya. Ini ukurannya 2 kali 2. Sedangkan ini 2 kali 1. Nggak sama ya. Beda ukuran, berarti A sama B itu bukan dua matriks yang sama. Kalau B sama C, satunya 2 kali 1, yang C ukurannya 1 kali 2 ya, berarti tidak sama juga. Nah, kalau A sama D gimana? Nah, ukurannya sama-sama 2 kali 2. Nah, apakah mereka matriks yang sama? Kita bisa lihat entry-nya, kita cek. Kalau di sini entry A11-nya itu adalah 1. Di sini di entry baris pertama kolom pertamanya juga 1, sama. Di sini entry baris pertama kolom keduanya 2, ini juga 2, sama. Selanjutnya kita cek yang udah ada nilainya ya. Ini 4 sama juga 4. Nah,
ini satunya 3, ini X. Nah, matriks berarti kita bisa simpulkan bahwa A sama dengan D jika nilai X-nya adalah 3. Nah, kalau X-nya itu bukan 3 ya berarti A tidak sama dengan D. Gitu ya. Nah, tadi udah kita bahas ya, matriks B itu tidak sama dengan matriks C. Kenapa? Karena mereka berbeda ukuran. Satunya 2 kali 1, satu yang C 1 kali 2.